Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Bapak serta rekan-rekan, pada video kali ini kami akan menampilkan PPT dari proposal PKMPI kami guna untuk tugas mekanika fluida. Judul dari proposal PKMPI kami yakni penerapan teknologi pompa hidram sebagai solusi pengairan berkelanjutan di lahan pertanian Jorong Pincuran Gadang. Dengan anggota kelompok kami yang pertama Zikra Melditama, yakni saya sendiri, yang kedua Muhammad Fares, dan yang ketiga M. Ilham Agum, serta yang keempat David Kurniawan. Pada bab pendahuluan satu ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Fares. Kepada rekan saya, Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegiatan, target luaran, dan manfaat bagi mitra. Yang pertama saya jelaskan di sini adalah latar belakang. Kelompok tani sadar yang ada di Jorong Pincuran Gadang, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, mengalami masalah dalam pengairan lahan pertanian mereka. Masalah yang utama adalah kontur lahan pertanian dan aliran air berbeda ketinggiannya, yang membuat aliran air pada lahan pertanian sulit, terutama pada musim kemarau. Dan kesulitan air yang ada membuat lahan pertanian menjadi kering dan hasil pertanian menjadi berkurang dan biaya lainnya melonjak tinggi. Di sini kelompok kami berdiskusi dengan mitra yang ada, yaitu kelompok tani sadar. Kami menerapkan pompa hidram untuk menaikkan air dari daerah rendah ke daerah tinggi untuk menaikkan air dan bisa membuat lahan pertanian menjadi terairi kembali. Cara kerja pompa hidram ini adalah dengan tekanan air yang dengan air membuat pompa menjadi naik melalui udara dan tekanan. Dan selanjutnya next. Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi dan permasalahan sistem pengairan yang dihadapi petani di Jorong Kuncuran Gadang, Nagari Andaleh. Yang kedua adalah seberapa besar efisiensi dan kinerja pompa hidram dalam mendistribusikan air ke lahan pertanian dibandingkan sistem pengairan konvensional. Yang ketiga, bagaimana dampak penerapan pompa hidram terhadap keberlanjutan pengairan dan penghematan biaya operasional bagi petani. Yang ketiga, tujuan kegiatan. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan pengairan di lahan pertanian Jorong Pincuran Gadang. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan lahan pertanian terhadap air yang ada di Jorong Pincuran Gadang. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat petani dalam menggunakan teknologi pompa hidram sebagai solusi pengairan berkelanjutan. Next. Yang keempat adalah target luaran. Target luaran yang akan dicapai adalah laporan kemajuan, laporan akhir, produk alat, buku pedoman mitra, dan akun media sosial. Yang kelima adalah manfaat program ini bagi mitra. Yang pertama, peningkatan efisiensi pengairan lahan pertanian. Yang kedua, peningkatan produktivitas pertanian. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang teknologi tiap berguna. Yang keempat adalah penggunaan alat untuk pengairan lahan pertanian yang ramah lingkungan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. baik, saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Fares. Untuk selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh rekan saya, M. Ilham Agum. Kepada Agum, dipersilakan. Baik, saya Muhammad Ilham Putra akan menjelaskan bab 2 itu jenjang pustaka. Yang pertama, pompa hidram prinsip kerja dari komponen utama. Pompa hidram bekerja dengan energi kinetik aliran tanpa
listrik atau bahan bakar. Komponen utamanya pipa penggerak, katup buang, katup pengantar, katup udara, mekanisme kerja, tekanan kejut saat katup buang untuk mendorong air ke tabung udara, lalu ke pipa pengantar. Proses berlangsung secara berulang. Menurut UCOK 2020, tabung udara meningkatkan tekanan dan menstabilkan aliran. Hasil uji, tinggi tabung 0,55 meter, diameter 3 inci, panjang pipa 1,64 meter, debit 0,0041 meter kubik per sekon, efisiensi 5,9%. Cocok digunakan di daerah pedesaan bukit dengan sumber air alami dan berkelanjutan. Efisiensi bergantung pada rasio delivery head dan driving head. Efisiensi pompa hidram dipengaruhi oleh perbandingan tinggi jatuh air dan tinggi angkat air. Putra 2024, semakin tinggi sumber air, semakin besar tekanan dan debit keluaran. Sargi 2023, diameter pipa 0,0508 meter, efisiensi 67,68%. Faktor desain penting: tinggi jatuh air, panjang pipa, diameter pipa, dan konfigurasi katup. Dipengaruhi uji optimasi desain agar efisiensi maksimal di lokasi jorong pencuran gadang. Penerapan pompa hidram di daerah pedesaan Indonesia. Prabowo tahun 2023, pompa hidram dapat menaikkan air setinggi 5 meter dari sumber dengan debit 1 liter per menit. Rahmiati et al. 2020, debit keluaran 1 kali 23 kali 132 kali 10 meter kubik per sekon sama dengan 7,92 liter per menit. Variasi debit dipengaruhi oleh ukuran pipa, kecepatan aliran, dan elevasi sumber air. Efektif untuk daerah debit kecil tetapi aliran kontinu seperti di jorong pencuran gadang. Inovasi dan optimalisasi desain pompa hidram. Inovasi baru, desain modular berbasis PFC mudah dibongkar. Pressure balancing sambar untuk menstabilkan tekanan. Optimasi dimensi pipa dan katup dapat meningkatkan efisiensi 10-15%. Menjadi dasar perancangan desain hidram yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kelebihan dan keterbatasan pompa hidram. Kelebihannya yaitu yang pertama, tidak memerlukan listrik maupun bahan bakar atau hemat energi. Yang kedua, biaya personal rendah dan ramah lingkungan. Yang ketiga, dapat dibuat dengan bahan lokal yang mudah didapat. Yang keempat, cocok untuk daerah berbukit dan sumber air alami berkelanjutan. Keterbatasan yang pertama, membutuhkan debit air minimum agar sistem bekerja kontinu. Yang kedua, efisiensi menurun bila rasio tinggi jatuh terlalu tinggi. Yang ketiga, perawatan katup dan tabung udara perlu dilakukan secara rutin. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara M. Ilham Agung. Pada bab 3 selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, David Kurniawan. Pada David, dipersilahkan. Baiklah, saya David Kurniawan akan menjelaskan materi tentang bab 3, yaitu metode pelaksanaan kegiatan PKMPI. Yang pertama, melakukan observasi dan studi literatur. Tahap awal dilakukan survei dan pengumpulan data bersama mitra, yaitu kelompok Tani Sadar yang berada di Jorong Pencuran Gadang, Nagari Andale.
Tujuan dilakukan observasi adalah untuk mengetahui kondisi sumber air, ketinggian lahan pertanian, debit aliran, dan kebutuhan irigasi. Yang kedua ialah membuat desain alat yang akan dibuat. Menentukan desain dan gambaran pompa hidram yang cocok untuk kondisi lahan pertanian jorong pincuran gadang. Yang ketiga adalah pengadaan alat dan bahan. Pengadaan alat dan bahan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pemilihan komponen ditinjau dari segi harga dan kualitas barang. Yang keempat, pembuatan alat. Pembuatan alat dimulai dengan beberapa komponen seperti pipa penggerak, katup limbah, tabung udara, dan katup pengantar. Yang kelima ialah pengujian alat. Pengujian dilakukan untuk melihat apakah alat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kapasitasnya. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi dilakukan secara berkala sehingga menghasilkan alat yang berguna dan efektif bagi mitra. Yang ketujuh, pembuatan laporan akhir. Laporan akhir dibuat untuk melihat kegiatan yang dilakukan dan apa saja yang telah diperoleh dari penerapan IPTEK kepada mitra. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Muhammad David. Untuk bagian selanjutnya, gambaran teknologi iptek, saya sendiri akan menjelaskan. Untuk gambaran alat kurang lebih seperti yang tertera di layar. Di sini kami menggunakan pipa PVC karena mungkin keterbatasan dana. Untuk gambaran bisa dilihat di sini. Selanjutnya, cara kerja dari pompa hidram itu sendiri. Pada bagian sini, air akan masuk. Untuk kemiringan pipa inputnya itu disesuaikan dan disesuaikan bersama dengan setinggi apa kita akan menaikkan air tersebut. Mungkin kurang lebih yang seperti dijelaskan oleh teman saya tadi, Emil Agung, mungkin dengan kemiringan 1 meter, kita bisa menaikkan air setinggi 5 meter. Untuk cara kerjanya kurang lebih air yang masuk dari pipa input tersebut akan otomatis mendorong katup buang di sini yang akan mendorong katup tersebut hingga menyebabkan katup naik dan aliran air terhenti hingga menyebabkan efek hentakan atau lebih kurang water hammer istilahnya. Air yang terhenti di sini maka akan otomatis tidak akan bisa naik lagi ke dalam pipa input tadi. Maka air tersebut akan masuk ke dalam air chamber atau tabung ini. Setelah air masuk, maka udara di dalam tabung akan mengkompresi air sehingga air akan naik melalui pipa output ini. Dan untuk mekanismenya akan berulang terus karena setelah air naik dalam pipa ini maka katup penghantar atau katup yang di sini maka akan otomatis menutup lagi dan siklus itu akan terus berulang sehingga akan bisa menaikkan air dalam waktu yang 24 jam atau tanpa henti lah. Untuk selanjutnya yakni mungkin mekanisme pemasangan di mana kami akan memasang pompa tersebut. Sebelumnya Bapak kan menanyakan kalau sawahnya di atas, kok airnya ada di bawah? Mungkin kurang lebih seperti inilah gambaran dari kontur lahan di persawahan jorong pincuran gadang tersebut. Di sini kami akan mengambil air dari saluran air yang kurang lebih tinggi dari saluran air tersebut dengan pompa yakni sekitar 1 meteran lah. Maka air yang masuk dari pipa input ini akan otomatis masuk ke dalam pompa dan bekerja sesuai mekanisme yang saya jelaskan tadi. Dan untuk tinggi air yang masuknya kurang lebih seperti ini yang akan ditampung dulu
baru nanti dialiri ke persawahan. Untuk kesimpulannya, pompa hidram ini terbukti menjadi solusi pengairan yang efektif di jorong pincuran gadang karena pertama tidak membutuhkan listrik tadi dan bekerja secara 24 jam. Dan teknologi ini sangat sesuai dengan wilayah yang seperti yang saya sebutkan tadi dan jelaskan, serta efisien dengan biaya operasional yang rendah yang karena pipa tersebut dibuat dari PVC tadi. Serta melalui proses observasi dan perancangan pembuatan, serta proses-proses lain, kami bisa meningkatkanlah ketersediaan air irigasi dan produktivitas pertanian di jorong tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga akan mengikut edukasi dan peningkatan keterampilan bagi masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan pompa hidram ini mendukung pengairan berkelanjutan serta kemandirian energi air bagi petani setempat. Mungkin sekianlah dari penjelasan kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab, kita lanjutkan di kolom komentar. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.